Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Firdaus, NPM 988240512212125. Di sini saya akan menjelaskan tentang penginputan data jurnal untuk memenuhi project UAS saya. Saya di sini menggunakan database PHP-MyAdmin. Teman-teman langsung ke jurnal DB, langsung ada bukunya. Lalu kita pencet ke struktur. Lalu di sini ada 5 hal ya. Yang pertama ada nama ID jurnal, lalu jenisnya itu integer sebanyak 50. Yang kedua itu ada judul, jenisnya itu varchar sebanyak 35. Yang ketiga itu ada eh, jenisnya juga menggunakan varchar sebanyak 35. Yang keempat itu ada penulis yang menggunakan jenis varchar sebanyak 35. Yang terakhir itu ada jilid menggunakan integer sebanyak 255. Ya. Lanjut kita ke codingannya. Nah, kita ke tampilan login. Lalu kita run filenya. Nah, maka akan menampilkan halaman login beserta username dan passwordnya. Mari kita isi username-nya dan passwordnya. Nah, jika username atau password yang kita isi itu tidak benar, maka akan memunculkan message atau pop-up ini, yaitu username atau passwordnya salah. Jika kita memasukkan username serta passwordnya dengan benar, maka akan langsung lanjut ke form masukkan data jurnal. Pemasukan data jurnal ini kita isi 01, judulnya itu perbandingan algoritma. Penulisnya itu Pak Budiman. Kemarin kita masukkan. Sorry. Dan jilidnya itu sebanyak 15 jilid. Terus jurnalnya itu bukan akademik melainkan jurnal penelitian. Lalu kita insert data tersimpan ya, bakal muncul pop-up message data tersimpan. Nah, data tersimpan ini akan tersave di sini. Kalau kita ingin mengedit, maka kita tinggal edit saja, mengganti misalkan jilidnya itu sebanyak 20 jilid, kita edit, maka akan tersimpan data terubah ya. Terus sebanyak jilidnya di 20 gitu. Nah, kalau kita delete, maka data yang kita buat ini terhapus gitu. Tapi kita coba dulu cancel ya. Kalau cancel ini, maka kembali ke kosong gitu. Nah, kalau kita pencet ini, mencoba delete, yakin data akan dihapus, kita pencet OK, maka data yang kita simpan ini di bawah sini akan terhapus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan codingannya. Yang pertama itu ada tampilan login ya. Lalu tampilan loginnya itu ada username yang sama password. Nah, username itu tadi kan kalau kita misalkan username atau passwordnya masih kosong, lalu kita memaksa untuk login, maka akan muncul username belum keisi atau passwordnya masih kosong. Nah, selanjutnya kalau jika kita benar menggunakan password username admin dan passwordnya 123, maka langsung akan lanjut ke form selanjutnya gitu. Kenapa harus menggunakan username dan password ini? Karena saya belum mempunyai database untuk bebas menginput ya. Lalu di sini ada username atau password salah. The option show message-nya yaitu username atau password salah. Nah, tadi kan sudah dimunculkan kalau kita username atau passwordnya tidak sesuai, maka akan memunculkan pop-up ini gitu. Nah, selanjutnya itu kita ke tampilan jurnal. Tampilan jurnal ini yang pertama-tama ada auto number ya. Auto number.
Ada auto number, aduh sorry. Ada ada tampilan auto number, yaitu auto number ini berfungsi menghasilkan nomor otomatis untuk jurnal berdasarkan data terakhir dalam tabel. Itu tugasnya. Terus lanjut public void clear. Public void clear ini yaitu untuk membersihkan inputan pada GUI-nya. Lalu ada public void load data. Public void load data ini tugasnya yaitu memuat data dari tabel buku ke dalam model tabel. Tugasnya itu dari sini ke bawah sampai sini. Yaitu selanjutnya itu ada public tampilan jurnal ya. Public tampilan jurnal itu untuk membuat objek kelas tampilan jurnal dan mengatur tampilan awal GUI-nya gitu untuk memojokkan seperti penginputan ada ID jurnal, judul, jenis jurnal, penulis serta jilid gitu yang tadi sudah ada di form ya. Selanjutnya itu ada button simpan action perform. Button, button simpan action perform itu untuk menyimpan data yang telah kita input ke dalam database yang tadi. Itu tugasnya. Terus ada button edit action perform. Button edit action perform itu mengambil uh, apa untuk mengedit data dalam database yang sudah dibuat, lalu kita edit oleh yang baru. Nah, terus ada selanjutnya itu ada button hapus. Nah, button hapus itu untuk menghapus apa yang sudah kita buat dari 5 hal yang kayak penulis serta judul dan lainnya gitu. Nah, kita tuh hapus, jadi dihapus nggak ke save gitu. Lalu ada button batal action perform. Button batal itu ya untuk membatalkan data untuk pengimputan ke dalam database. Nah, ini ada private void table mouse clicker, yaitu untuk menyimpan data, maka data itu akan muncul di table gitu jika menyimpan datanya. Selanjutnya itu ada koneksi Java. Nah, koneksi Java ini eh, untuk menghubungkan ke dalam database yang sudah eh, saya buat gitu, seperti ini nih. Nah, menghubungkan ke sini gitu. Sepertinya cukup. Sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.